Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh segenap para habaib, para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, serta seluruh segenap jamaah Majlis Ta'lim Rubat Huraidah rahimakumullah, wabil khusus muassis atau pendiri Pondok Pesantren Rubat Huraidah, guru kita bersama Al-Habib Salim bin Idrus Al-Attas hafizahullahu wa ra'ah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Juga seluruh segenap para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak disebut satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat ta'zim kita kepada beliau semua. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di majlis yang mulia ini untuk sama-sama menghadiri pengajian rutin yang biasa kita hadiri, dan alhamdulillah acara demi acara telah sama-sama kita laksanakan, mulai dari pembukaan, pembacaan ratib, pembacaan maulid, kemudian juga taklim yang sama-sama tadi kita baru saja dengarkan. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab tergabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama, dunia hingga akhirat kita. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadahnya, yang masih doyan maksiat pulang dari sini nggak lagi doyan maksiat, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajatnya, yang rezekinya syarat Allah lancarkan rezekinya, yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang kerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul pada malam hari ini, dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa Al-Faqih di sini ingin menyampaikan sedikit hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Ya. Imtithal al-amr, menjalankan perintah walaupun sebetulnya kurang adab, karena ada Habib Ismail, ada Habib Salim, ada para asatid yang lainnya yang lebih paham. Namun imtithal al-amr muqaddamu ala sulukil adab. Kita kalau disuruh guru, walaupun kadang-kadang kelihatannya kurang adab, kalau udah perintah guru jalanin aja. Ya. Jangan kadang-kadang kita disuruh sama guru, saking pengen ngejaga adabnya malah ngerepotin guru ya. Makanya kalau disuruh sama guru, walaupun kadang-kadang kelihatannya kurang adab, kita jalanin aja, karena itu harus kita kedepankan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kumpulnya kita pada malam hari ini bertepatan dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah, salah satu bulan di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah atau yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Disebut bulan haram karena saking mulianya, diharamkan kita di dalamnya melakukan perbuatan keji, perbuatan yang tidak baik. Bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW,
orang-orang jahiliyah mereka sudah mengharamkan diri mereka untuk menumpahkan darah berperang di bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yaum khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang insya Allah udah hafal semua ya di luar kepala. Cuman 12 biji ilok bertahun-tahun jadi orang Islam nggak hafal ya. Nah dari 12 bulan tersebut minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan haram, 4 bulan yang agung, 4 bulan yang mulia, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan tersebut? Nabi SAW jelaskan dalam hadisnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram, serta bulan Rajab. Alhamdulillah, saat ini kita berada di salah satu bulan tersebut, yakni bulan Dzulhijjah. Apalagi saat ini kita berada di fase terbaik bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana sampai saking mulianya hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi 10 malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki keistimewaan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya beliau bersabda, ma min ayyam al-amalu shalih fihinna hab ilallah min hadhil ayyam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada hari yang kita beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya setiap amal baik, amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi amal baik, amal soleh yang paling dicintain sama Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah berarti menjadi salat yang paling dicintai sama Allah. Puasanya kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah menjadi puasa yang paling dicintai oleh Allah. Sedekahnya kita menjadi sedekah yang paling dicintai oleh Allah. Taklimnya kita, ngajinya kita, alhamdulillah malam hari ini bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berarti ngajinya kita, taklimnya pada malam hari ini adalah ngaji taklim yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ulama-ulama ya. Di antaranya yaitu berkurban. Berkurban ini suatu ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma amila adami min amalin yauman nahar hab ilallah min ihraqid dam." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha melebihi menumpahkan darah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum daripada kurban ini adalah sunnah muakkadah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Walaupun di luar mazhab Syafi'i ada yang mewajibkan seumur hidup sekali. Nah, sunnah muakkadah adalah sunnah yang ditekankan, yang derajatnya hampir pada wajib. Sebab Nabi SAW semasa hidupnya mulai disyariatkan sampai beliau meninggal
nggak pernah ninggalin yang namanya kurban, nggak pernah. Dari awal disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban sampai beliau wafat, beliau nggak pernah ninggalin yang namanya ibadah kurban, nggak pernah. Nggak pernah. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkorban, tapi dia nggak mau korban, nggak mau ngeluarin hartanya, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita, jangan dekat-dekat dengan masjid kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini bukan orang yang perangainya suka ngusir orang, nggak pernah. Tapi masalah ini, masalah kurban, sampai sebegitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dekat-dekat sama tempat sholat kita, jangan dekat-dekat ke musola kita, jangan dekat-dekat sama kita. Bisa dibayangin tuh, bagaimana pentingnya berkurban. Ditakutkan nanti, dikhawatirkan ketika di akhirat, na'udzubillah, ya kita minta syafaat sama siapa lagi kalau bukan sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu semasa hidupnya dari mulai disyariatkannya kurban sampai beliau wafat itu nggak pernah ninggalin yang namanya kurban. Setiap tahunnya beliau selalu berkorban. Bahkan di Haji Wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kurban 100 ekor onta. Onta apa kambing? Onta kalau nggak salah. 100 ekor onta. Bayangin tuh berapa harganya, satu onta aja berapa ya? Satu onta aja berapa tuh harganya? Satu sapi aja berapa? Ini onta, 100 ekor onta. Dan 63 ekor beliau sendiri yang menyembelihnya. Selebihnya 37 lagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang menyembelihnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau dalam urusan agama kelihatan seperti orang yang kaya raya. Kebalikannya kita. Kalau dalam urusan dunia kita pengen kelihatannya kayak orang kaya. Tapi kalau dalam urusan agama kayak orang nggak punya ya. Pengen punya rumah yang gedong, pengen punya mobil yang mewah, pengen punya motor yang bagus, pengen punya HP yang terbaru, yang terupdate. Tapi dalam urusan agama, gran disuruh korban, jawabannya doain aja biar rezekinya lancar ya. Lah rumahnya apaan itu? Mobilnya apaan? Motornya apaan? Handphonenya apaan? Begitu disuruh korban, doain aja biar rezekinya lancar ya. Nah jadi penting kita berkorban itu. Jangan ngaku kita cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kita punya kemampuan korban, terus kita gak mau korban. Jangan ngaku-ngaku cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita punya kemampuan buat berkorban tapi nggak mau korban, diusir sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya, kalau ada satu keluarga yang sudah berkorban, maka tuntutan sunnahnya itu udah terlepas. Tapi kalau setiap orang dari keluarga tersebut pengen berkurban, tetap dapat pahala sunnahnya. Jadi ada sunnah sunnah kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Nah urusan kurban ini hukumnya sunnah kifayah. Jadi kalau ada satu keluarga yang udah berkorban, tuntutan sunnahnya itu sudah tidak tertuntut lagi dalam satu keluarga tersebut, udah terwakili. Tapi kalau setiap keluarga, setiap orang yang pengen korban, dapat tetap sunnahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hewan korban yang bisa dikorbanin nggak sembarangan hewan ya, nggak sembarangan hewan. Mentang-mentang kita punya kandang ayam, kita korbanin ayam, nggak bisa. Mentang-mentang kita punya kandang bebek, terus bebek kita korbanin, nggak bisa ya, nggak bisa. Tapi yang bisa dijadikan korban di hari raya Idul Adha, yang pertama adalah al-ibil, yaitu onta. Yang kedua yaitu al-baqar, yaitu sapi. Yang ketiga yaitu al-ghanam, kambing, baik kambing domba ataupun kambing Jawa. Nah onta ada syarat-syaratnya, harus lebih dari umur 5 tahun ontanya. Kalau sapi dan kambing Jawa, itu umurnya harus 2 tahun jalan ke 3 tahun. Sedangkan kalau domba itu umurnya boleh 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, 6 bulan asalkan udah tumbuh gigi, udah poel, udah kupak kalau bahasa kandangnya ya. Udah kupak, udah poel. Nah boleh umur tersebut. Dari mana kita bisa tahu umur-umurnya? Emang kambing punya akte? Enggak ya. Nah itu dari ahlil hibrah, dari orang-orang yang ngerti.
Nah biasanya kalau peternak-peternak, ya tukang kandang, kambing, sapi itu udah tahu umur-umurnya. Jadi mereka udah terbiasa, udah tahu umur-umur dari kambing, domba, sapi dan lain sebagainya. Jadi syaratnya itu doang. Kambingnya itu udah berumur 1 tahun lebih, atau kalau domba itu boleh kurang dari 1 tahun, lebih dari 6 bulan, asalkan udah poel, udah kupak. Ya, warnanya bebas. Mau warna putih ke, mau warna hitam ke, mau warna coklat ke, bebas. Jenis kelaminnya juga bebas. Mau jantan ke, mau betina ke, mau betanduk ke, atau kagak ke. Kadang-kadang orang milih hewan korban itu yang tanduknya gede. Jangan. Yang dilihat itu dagingnya, bukan tanduknya. Mau tanduknya ngelingker kayak gimana juga ya. Kalau dagingnya sedikit, ada kambing satu lagi yang lebih gede, tapi nggak bertanduk, tanduknya kecil, pilih yang lebih gede. Jadi dilihat dari dagingnya. Nah, boleh warnanya mau putih ke, mau warna hitam ke, mau warna coklat ke, atau warna-warna yang lainnya terserah. Asalkan tidak ada aib, tidak ada cacat yang bisa mengurangi harga atau daging daripada si hewan korban tersebut. Misalkan ada kambing yang putus kupingnya, atau kambing yang hidungnya putus, atau kambing yang matanya buta, atau kambing yang kakinya pincang, atau kambing yang kulitnya kena penyakit. Nah maka itu adalah aib yang tidak diperbolehkan dalam berkurban. Selebihnya boleh. Mau kambing model bagaimana lagi boleh. Mau warnanya apa lagi boleh. Mau betanduk atau nggak betanduk, mau jantan atau betina boleh. Nah, jadi boleh. Nah, bagi orang-orang yang sudah memang tahun ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, ya, disunahkan bagi mereka untuk tidak memotong kukunya, motong rambutnya, atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Nah, yang udah sedia siap hewan kurban, dia udah nyarter, dia udah beli, ya, untuk sunah kurban nanti di hari raya, maka disunahkan untuk tidak menggunting kukunya, memotong kukunya, atau menggunting rambutnya, atau bulu-bulu yang ada tubuhnya, atau memotong anggota tubuhnya. Ya, biar nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan biar juga mendapatkan keberkahannya anggota tubuh kita semuanya itu. Ya. Terus yang nggak berkorban bagaimana, Beb? Yang nggak berkorban juga sebetulnya disunahin. Ya, disunahin. Kalau masih ada harapan, mungkin pulang dari taklim nanti nemu duit 1 miliar ya. Amin. Ya. Kencang banget amin ya. Amin. Nah, itu masih disunahin tuh, disunahin buat nggak motong kuku, motong rambut atau bulu-bulu yang lainnya, disunahin juga. Karena ada harapan bisa jadi nanti punya rezeki dan bisa mengeluarkan hewan korban. Jadi penting ya berkorban itu ya, penting. Yang punya harta dan mampu untuk berkorban, silakan berkorban. Yang belum bisa, ya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala biar bisa. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan rezeki kepada kita kalau kita betul-betul niat untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Imam Junaid Said Taifah beliau bilang, "Man fataha ala nafsi bab niyah salihah, fatahallahu lahu alaihi sab'ina bab minat taufik." Barang siapa yang niat sekali dalam hatinya, niat pengen berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala bakal bukakan 70 pintu taufik. Bakal dibukakan 70 pintu taufik, yang dengan 70 pintu taufik tersebut akan mempermudah dia untuk melaksanakan niat yang sudah niatkan. Misalkan kita sekarang emang pas-pasan banget duit kita, belum bisa buat korban. Ya, terus kita pengen banget dalam hati berkorban. Nanti Allah Subhanahu wa taala bakal bukakan 70 pintu taufik. Yang dengan 70 pintu taufik tersebut bakal dipermudah untuk bisa mengorbankan harta yang kita punya untuk membelikan hewan kurban untuk disembelih nanti. Ya. Nah, waktunya kapan? Waktunya dari hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah khotib berkhutbah, selesai berkhutbah, makanya khotib Idul Adha itu disunahkan untuk mempercepat khutbahnya. Sholat di hari raya Idul Adha itu disunahkan untuk mempercepat pelaksanaan sholatnya. Beda sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu rada dilamain sedikit. Tapi kalau Idul Adha rada dicepetin. Kenapa? Karena di hari raya Idul Adha ada ibadah kurban yang bakal dilaksanakan. Dari tanggal 10 bulan Dzulhijjah
di tanggal 11-nya juga bisa, tanggal 12-nya juga bisa, dan tanggal 13-nya juga bisa. 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Alhamdulillah nih, di kita alhamdulillah udah memfasilitasi. Di Pondok Rubat Huraidah ini udah memfasilitasi. Bagi yang mau berkorban, silahkan berkorban. Bagi yang mampu, silahkan keluarkan. Sebelum nanti akhirnya kalau harta kita nggak dipakai buat hal-hal yang baik, na'udzubillah ditakutkan akhirnya harta-harta kita dikeluarin buat hal-hal yang nggak baik. Bahkan na'udzubillah takutnya diambil nikmat harta tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di majlis yang mulia ini dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari Al-Faqih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.